Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ramadan Anggit Sastrawan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran dengan aplikasi Google Sites berbasis ensiklopedia materi teks eksplanasi kelas 8 SMP. Hasil penelitian ini saya sampaikan di Seminar Nasional Saka 3 yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Untuk pendahuluan pada penelitian ini, yaitu pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites, dilakukan karena masih minimnya media pembelajaran yang memanfaatkan media Google Sites sebagai media pada pembelajaran, dikarenakan masih minimnya tenaga pendidik atau guru yang mengetahui serta memahami penggunaan aplikasi Google Sites. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran yang menggunakan aplikasi Google Sites. Google Sites sendiri adalah sebuah aplikasi yang berisi informasi-informasi yang disusun secara terstruktur yang dapat digunakan oleh personal ataupun kelompok. Untuk metodologi pada penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pengembangan dengan model ADI, yang model ADI tersendiri memiliki 5 langkah dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTS Negeri 7 Bantul dan objek penelitiannya adalah materi teks eksplanasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta instrumen. Instrumen penelitian berupa pedoman angket, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kuantitatif secara deskriptif. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil dari tahap-tahap pengembangan ADI. Tahap pertama adalah tahap analisis. Analisis dilakukan kepada kegiatan belajar mengajar dan media pembelajaran yang dipakai di sekolah, bertujuan untuk mencari tahu permasalahan yang ada di sekolah terkait proses KBM dan media pembelajaran yang dipakai. Lalu peneliti menarik kesimpulan untuk memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran dapat lebih menarik dan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Analisis dilakukan dengan melakukan needs assessment atau analisis kebutuhan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 MTS Negeri 7 Bantul dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pekalongan, Lampung. Yang kedua adalah tahap desain. Pada tahap ini, peneliti melakukan rancangan awal untuk desain produk penelitian yang nanti akan dikembangkan. Perancangan produk yang akan dikembangkan dimulai dengan menentukan tampilan muka dari produk, memilih kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan juga indikator pada KD tersebut. Selanjutnya, peneliti dapat memulai untuk melakukan pengumpulan materi dari buku mata pelajaran ataupun dari internet, menyusun materi, menentukan alat evaluasi yang akan dipakai untuk menguji kelayakan produk. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan merupakan tahap peneliti melakukan realisasi pada tahap desain produk dengan desain yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan memasukkan seluruh materi yang telah disiapkan, yaitu materi eksplanasi kelas 8 pada KD 3.9 dan 4.9, dan memberikan latar belakang atau background pada produk agar tampilan menjadi lebih menarik. Nah, untuk tahap pengembangan memiliki 2 langkah
Yang pertama yaitu pengembangan media. Tahap pengembangan adalah bentuk pengaplikasian materi pada rancangan yang telah dibuat sebelumnya dan dimasukkan kepada produk aplikasi Google Sites. Pengembangan media aplikasi Google Sites memiliki 3 bagian pokok, yaitu bagian awal, isi, serta penutup, seperti yang telah disusun pada bagian desain. Yang selanjutnya adalah validasi media pembelajaran. Validasi media pembelajaran dilakukan oleh tim ahli, yaitu oleh ahli materi yang dilakukan oleh Bapak Sudaryanto MPD dengan memperoleh hasil penilaian sebesar 96. Ahli media oleh Bapak Asrul Rahman MPD memperoleh hasil penilaian sebesar 76. Ahli pengajaran oleh Ibu Ruciatus Sun Aini SPD memperoleh hasil penilaian sebesar 89. Tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi media pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites yaitu dilakukan dengan uji coba secara langsung kepada pembelajaran yang dilaksanakan dengan sasaran yaitu peserta didik. Sasaran yang akan dijadikan sampel uji coba adalah siswa kelas 8 MTS Negeri 7 Bantul. Uji coba dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 dengan total peserta didik yang mengikuti uji coba adalah 12 orang. Total skor yang didapatkan berdasarkan hasil uji coba yang dilaksanakan di MTS Negeri 7 Bantul pada siswa kelas 8 adalah sebesar 94,4. Hasil ini terbilang cukup memuaskan karena memperoleh nilai di atas 90 dengan kriteria sangat layak. Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahapan terakhir pada penelitian ADI. Proses evaluasi dilakukan dengan mengolah hasil data yang telah didapatkan, yaitu data dari ahli materi, ahli media, dan ahli pengajaran, serta mengolah hasil uji coba yang dilakukan. Proses evaluasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dari produk media pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites. Berdasarkan data yang didapatkan serta komentar-komentar yang disampaikan oleh para ahli atau feedbacknya, mendapatkan feedback yang cukup baik, serta ada beberapa komentar ini bertujuan untuk menyempurnakan produk media yang dikembangkan. Yang kedua adalah analisis data kuantitatif media pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites. Pengolahan data yang didapatkan menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu hasil data didapatkan dari tim ahli dan juga respon dari peserta didik berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata kelayakan. Pengolahan data dapat memakai rumus, yaitu rata-rata nilai sama dengan sigma X dibagi N. Nah, untuk keterangan, sigma X adalah jumlah nilai yang telah didapatkan berdasarkan penilaian, serta N adalah jumlah penilai. Nah, untuk tabel hasil penilaian dan uji coba dapat dilihat pada tabel ini, yaitu ada 4 nilai indikator. Yang pertama ahli materi dengan skor 96, kriteria sangat layak. Yang kedua ahli materi skor 76, kriteria layak. Ahli pengajaran skor 89, kriteria sangat layak. Serta uji coba memperoleh skor 94,4 dengan kriteria sangat layak. Pengolahan data untuk mengetahui rata-rata yang didapat dapat dilihat sebagai berikut. Rata-rata nilai sama dengan sigma X dibagi N. Rata-rata nilai sama dengan 355,4 dibagi 4, sehingga memperoleh rata-rata nilai sebesar 88,85. Merujuk
dari hasil pengolahan data di atas bahwa perhitungan memperoleh rata-rata sebesar 88,5. Pengembangan media pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites masuk pada kriteria sangat layak untuk media pembelajaran atau sumber belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu kriteria kelayakan media pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites memperoleh hasil sangat layak dengan skor rata-rata sebesar 88,85. Skor rata-rata tersebut didapatkan dari hasil validasi oleh ahli materi dengan total skor sebesar 96, ahli media dengan perolehan skor sebesar 76, ahli pengajaran sebesar 86, serta hasil uji coba kepada peserta didik sebesar 94,4. Dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites tersebut sangat layak untuk dapat dipakai sebagai media pembelajaran pada materi teks eksplanasi oleh guru di kelas. Demikianlah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.